Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa washi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Meneruskan kajian kita masih di surat Al-Fatihah. Pokok bahasan tentang peran menjalani kehidupan. Bagian yang kedua yaitu tentang sebagai hamba Allah, ya, sebagai Abdullah. Beberapa pertemuan yang lalu kita bahas tentang sebagai pribadi yang unggul. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, saya hanya ingin mereview kembali bahwa kajian ini ada passwordnya. Ya, ada clue-nya. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa. Ya, passwordnya itu sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni, tirukan. Itu clue yang pertama, ada dua clue. Clue-nya yang kedua adalah tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin, tirukan. Apal apa pembuatan? Awas ke apal. Itu clue-nya itu ya. Apa tadi clue-nya yang pertama tadi? Sidik-sidik, dieling-eling, sidik-sidik. Clue yang kedua, tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai hamba Allah atau Abdullah, kita mempunyai peran yang sangat penting yang harus kita lakukan, ya, sebagai hamba Allah atau sebagai Abdullah. Ada 10 peran penting yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Nanti dilihat di sana. Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 77. Ini saya merangkumkan isinya. Itulah ya, wa ibadur rahman dan seterusnya itu. Apa peran kita sebagai hamba Allah? Yang pertama adalah kita sebagai orang yang berjalan dengan tenang dan sopan. Ini nomor 1 itu. Jadi kita sebagai hamba Allah itu harus punya atau menjadi orang yang berjalan di muka bumi itu dengan tenang dan sopan. Itu nomor 1. Mengapa harus tenang? Ya, tenang itu secara psikologis. Ada yang mengatakan ketenangan adalah kemenangan besar.
Ya, itu teorinya begitu. Ketenangan adalah kemenangan besar. Ketenangan adalah kemenangan besar. Keluhnya tadi dipakai ya tadi. Apa tadi keluhnya tadi? Pertama, sidik-sidik, diling-iling, sidik-sidik dilakukan. Jadi kemenangan adalah kemenangan besar. Ketenangan adalah kemenangan besar. Ini secara psikologis gitu. Kemudian selanjutnya, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, hasilnya adalah kekerasan. Ini teori psikologisnya begitu. Ya, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, hasilnya adalah kekerasan. Jika kita menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang lain akan memberikan segalanya untuk kita. Bisa dipahami ya? Itu teori psikologisnya begitu. Al-Qur'annya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu ayatnya seperti itu. Tapi kalau psikologisnya tadi itu ya, ketenangan adalah kemenangan besar. Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, hasilnya adalah kekerasan. Jika kita menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang lain akan memberikan segalanya untuk kita. Nanti jadikan koreksi masing-masing kita sendiri. Ini peran yang pertama sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah, ini agak berat ini yang kedua, membalas keburukan dengan kebaikan. Yang kedua, ini Al-Quran yang ngomong. Bisa nggak kira-kira? Dengan apa kita membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan? Minimal ya kita mendoakan orang yang bersalah dengan kita, atau kita memaafkan orang yang salah. Itu ya, mendoakan orang yang salah. Sebab apa? Doa orang. Jadi kalau kita ini mendoakan orang yang kita doakan itu tidak mengetahui, maka doa itu makbulah. Ya, doa itu makbulah. Jadi misalnya kita mendoakan siapa, orang itu tidak tahu kalau kita doakan, itu makbulah. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita supaya untuk berpositif thinking atau husnudzon. Nah, yang kedua adalah caranya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Yaitu alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134. Ya mudah-mudahan bisa ya ini, tapi abot ini, abot dan berat ya. Nah, ditimbang 2 kilo abotnya. 3 adalah menghidupkan malam atau qiyamul lail gitu. Jadi rajin sholat malam, rajin sholat tahajud, tugas kita. Dalilnya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, itu tugas kita yang ketiga. Ya, nggak tahu nanti apakah kita sudah rajin selama ini. Mungkin sudah sholat tahajud, ya mungkin rajinnya yang belum. Kalau poso mungkin rajin ya, terawih, gitu ya, bukan kepeksa. Insya Allah enggak kan? Dalilnya kan tidak boleh terpaksa itu, gitu kan? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah itu. Siapa yang
melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, akan diampuni dosanya tahun ini dan tahun yang akan datang. Kemudian peran yang keempat adalah berdoa dipalingkan dari siksa api neraka atau jahanam dan penderitaan yang berkepanjangan. Nah ini, jadi doa kita ini selalu berdoa untuk supaya dipalingkan dari siksa api neraka itu. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau di bulan puasa apa doanya? Ayo doanya itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu doanya itu Pak yang dibaca. Sudah dibaca doanya. Insya Allah ya. Itu minta itu ya, insya Allah. Dan penderitaan yang berkepanjangan, dijauhkan dari penderitaan. Apa doanya? Nah doa untuk menghilangkan penderitaan itu banyak. Doanya mudah sebenarnya ya, doanya mudah. Misalnya gini doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu mudah. Agak panjangnya begini, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu supaya dihilangkan dari penderitaan yang berkepanjangan. Itu ada lagi mungkin yang lebih singkat lagi gini, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya yakin sudah banyak yang mengenal dan mengetahui, tinggal mengistiqomahkan untuk membaca. Nah itu kan mudah sebenarnya ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya siapa? Doanya siapa? Nabi Yunus. Itu doanya Nabi Yunus itu. Terus Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini siapa? Doanya Nabi Adam. Ini itu doanya Nabi Adam. Nah itu jadi semuanya ada riwayatnya itu. Itu jadi minta dijauhkan dari siksa api neraka dan penderitaan yang berkepanjangan. Insya Allah dengan doa itu, atau lebih mudah lagi misalnya. Ini doanya Nabi Musa. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu sebenarnya doa-doa yang dari Al-Qur'an. Itu doanya Nabi Musa itu, Pak. Mendapat tekanan dari Raja Fir'aun. Nah, dia berdoa itu. Kalau di dalam hadis Rasulullah ada doa untuk menghilangkan penderitaan yang panjang itu begini. Tapi ini panjang, mungkin Bapak Ibu gak sempat ngapalkan. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Itu agak panjang. Itu dari Rasulullah itu. Ya. Kalau mau pendek ya itu aja. Pakai yang sabut jagat tadi itu. Apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tadi saya kira yang pendek-pendek itu gampang tadi itu. Yang di doa yang dibaca oleh para nabi dan rasul tadi itu. Nah itu menurut saya perlu diamalkan. Perlu nggak diamalkan? Perlu nggak diamalkan? Perlu. Makanya tadi apa? Keluhnya tadi apa? Sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Peran yang kelima
sederhana dalam hidup dan bersikap pertengahan, adil dalam membelanjakan harta baik untuk keluarga maupun untuk dakwah. Nah itu ya, ini agak panjang ini, tapi intinya adalah sederhana ya, maksudnya itu sederhana dan bersikap tengahan serta adil. Nah itu ya, jadi kita harus bersikap yang adil. Adil itu apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi pertengahan. Jadi kita ini harus tengah-tengah itu. Ya, wasyatiyah, pertengahan. Nah, orang itu kalau hidup adil, kalau tengahan itu begini. Kalau misalnya dalam masalah harta ya, kalau terlalu ke kiri, biasanya orang itu menjadi cenderung medit. Medit, tahu medit ya? Medit itu apa? Ya medit itu, pelit. Kalau terlalu cenderung ke kanan, boros. Nah, ini dalam masalah harta. Oleh karena itu harus tengah-tengah, harus seimbang. Jadi artinya bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan harta, baik untuk keluarga maupun untuk kepentingan dakwah. Itu semuanya ada aturannya. Termasuk kalau kita hibah itu kan ada batasannya. Makanya dalam membelanjakan harta itu semuanya ada batasannya. Zakat ada nisabnya. Ya, hibah juga ada batasannya, 2/3 harta yang kita miliki. Dan mengapa masalah-masalah harta ini diatur dalam Islam? Karena salah satu tujuan diturunkannya agama Islam ini adalah supaya manusia itu hidupnya bahagia. Jadi dengan harta itu supaya orang itu hidupnya bahagia. Dan Al-Quran paling banyak ayat yang diturunkan itu sekitar 460 ayat itu membicarakan masalah-masalah harta. Ada infak, sedekah, zakat, apalagi hibah, waris, ya, jual beli, banyak sekali. Nah, seperti itu. Dan salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran ini juga sebenarnya untuk menjaga harta, yang disebut dengan hifdzul mali. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah saya sampaikan di awal-awal itu ada namanya af'alul khamsah itu lah. Nah, itu ya, ada 5 hal yang dilindungi dalam Al-Quran. Nah itu. Yang keenam, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Tidak boleh membunuh jiwa tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah. Ya, menghindarkan perbuatan syirik gitu ya. Jadi supaya kita ini tidak terjebak dalam perbuatan syirik. Nah Bapak Ibu, syirik itu ada 4 macam syirik. Ada syirik khafi, ada syirik jali, ada syirik uluhi, ada syirik rububi. Nah yang paling bahaya itu syirik ini adalah syirik yang pertama itu syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang selubung, seperti tidak syirik tapi syirik. Contohnya adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat. Itu termasuk syirik gitu. Khafi. Termasuk riak dalam beribadah, itu termasuk syirik khafi. Tahu riak dalam ibadah? Riak dalam ibadah itu seperti ini. Nah itu namanya riak. Jadi pas ibadah itu riak itu. Enggak. Riak itu pamer amal. Misalnya ibadah, itu syirik gitu. Jadi kalau amal kemudian dipamer-pamerkan termasuk syirik apa? Syirik khafi. Nah, itu termasuk salah satunya tadi itu menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat. Itu termasuk syirik khafi. Ada lagi syirik jali. Syirik yang terang-terangan, yang menyembah kuburan misalnya, meminta pertolongan kepada benda-benda dan sebagainya. Nah, ada yang ketiga adalah syirik uluhi, syirik sesembahan. Jadi sesembahan itu maksudnya begini, ada waktu-waktu tertentu yang kita ini harus menyembah benda-benda tersebut. Misalnya malam Jumat Kliwon misalnya gitu ya, atau malam Syuro. Nah, itu sudah termasuk, atau malam apa itu ya, Rebu Wekasan apa Rebu apa. Nah, misalnya itu termasuk adalah syirik
syirik uluhi, ada waktu-waktu. Nah, kalau syirik rububi, nah ini paling besar adalah ketika kita sudah merasa meyakini bahwa benda-benda itu bisa memberikan manfaat dalam hidup kita, sampai meyakini bahwa benda-benda itu bermanfaat. Misalnya ingin, oh ya aku percaya ambek iki ku iso iki, tenan iki. Nah, itu berarti sudah rububi itu. Ya, termasuk itu. Nomor berapa tadi? Nah, ini. Kemudian 7, tidak memberikan kesaksian palsu dan menjaga diri dari perbuatan yang tidak berguna. Ya, tidak boleh menjadi ya kesaksian yang palsu. Artinya berdusta itu tidak boleh. Dan tidak melakukan hal-hal yang perbuatan tidak berguna. Sebagaimana Rasulullah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan tanda-tanda keislaman orang itu baik adalah dia bisa menghindarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya, diganti dengan hal yang bermanfaat. Itulah, maka Rasul mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linas. Nah, yang ke-8, bertobat dan disertai dengan amal soleh. Ini tugas kita, ini peran kita ini, bertobat ini, ya. Kemudian yang ke-9 adalah memperhatikan ayat-ayat Allah dengan kemampuan indera dan intelektual kita. Ya, ayat Allah ada 2, ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Ketika dengan ayat yang qauliyah itu kita melakukan namanya iqra. Ya, iqra. Ketika dengan ayat-ayat yang qauliyah kita melakukan namanya adalah tilawah. Ya, tilawah itu adalah sama dengan tadabbur gitu ya, itu. Dan yang terakhir adalah ini berdoa untuk kebaikan keluarga dan menjadi panutan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini juga ada doanya ini, Pak, supaya kita menjadi panutan orang-orang yang bertakwa itu. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, ini yang bisa kita bahas siang hari ini. Ada 10 tadi fungsi dan peran kita sebagai hamba Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fatqun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.